Pemirsa, kita segera mengetahui perkembangan terkini terkait evakuasi korban dan juga puing pesawat AirAsia QZ8501 bersama reporter Nesya Megawati langsung dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Nesya, bagaimana berita terkini terkait evakuasi AirAsia dari Pangkalan Bun? Ya, Doni, mengenai informasi terkini, yakni tadi hasil evakuasi pada hari ini satu jenazah ditemukan berjenis kelamin perempuan dewasa dan tadi sudah juga langsung diberangkatkan ke Surabaya. Artinya bahwa kemarin sudah ada satu jenazah yang sudah berada di Rumah Sakit Imanuddin untuk dipeti kemaskan. Lalu begitu tadi satu jenazah yang baru saja ditemukan tadi pagi oleh kapal milik Malaysia yakni KD Perak langsung dibawa oleh heli Basarnas. Lalu jenazah tersebut dipeti kemaskan pula di Rumah Sakit Imanuddin. Lalu langsung diberangkatkan ke Surabaya menggunakan pesawat CN235 milik TNI AU dan nantinya tentunya akan dilakukan lebih lanjut identifikasi mengenai dua jenazah tersebut. Hari ini kemarin satu jenazah, jadi artinya tadi memang memberangkatkan dua jenazah. Artinya dari sampai pencarian pada hari ke-12 ini total adalah jenazah yang sudah berhasil dievakuasi atau diangkat ke daratan ada 41 jenazah. Artinya masih banyak sekali, ada ratusan yang masih belum diketahui bagaimana keberadaannya yang merupakan penumpang dan juga kru dari pesawat AirAsia QZ8501. Sementara itu selain jenazah yang berhasil ditemukan ada juga di mana tadi pagi tim penyelam juga melakukan penyelaman dan menemukan 3 serpihan berupa satu kotak dan juga papan-papan lain, dan kita ketahui bahwa papan tersebut merupakan kabin di dalam pesawat AirAsia. Dan saat ini serpihan-serpihan tersebut tadi memang dibawa melalui dermaga Kumai dan nanti akan ditaruh atau diletakkan di posko DVI yang berada di Pangkalan ataupun di Lanut Iskandar, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah ini. Sementara itu untuk pada hari ini ada 3 fokus pencarian atau 3 fokus evakuasi. Yang pertama adalah bagaimana untuk mengevakuasi seluruh penumpang dari pesawat AirAsia QZ8501 ini, di mana 41 diantaranya sudah berhasil dibawa ataupun sudah ditemukan. Sementara fokus kedua adalah untuk pencarian black box, di mana pada hari ini memang belum ditemukan black box, meskipun memang ekor pesawat sudah ditemukan, namun ekor pesawat berada atau dalam posisi terbalik, artinya belum bisa dipastikan apakah black box yang berada di ekor pesawat tersebut benar-benar sudah ada di ekor pesawat, karena hingga kini pengangkatannya juga memang dilakukan. Itu kenapa untuk proses ketiga atau pada fokus ketiga adalah mengenai proses pengangkatan dari ekor pesawat itu sendiri. Dan ya Doni, memang ini di sini di belakang saya adalah heli Basarnas dan akan menuju KRI Banda Aceh nampaknya, dan memang proses evakuasi hingga kini masih terus berlangsung. 3 fokus itu, Doni, yang pertama adalah pada hari ini adalah pencarian penumpang, yang kedua adalah pencarian black box, yang ketiga adalah proses pengangkatan dari ekor pesawat. Doni. Nesya, heli milik Basarnas yang sekarang bersiap untuk terbang di belakang Nesya ini sebenarnya akan fokus untuk evakuasi jenazah, pencarian black box, atau untuk mengangkat ekor pesawat? Ya, Doni, mengenai keberangkatan dari heli Basarnas yang di belakang saya sini, kita belum mendapatkan informasi untuk apa heli Basarnas ini akan diberangkatkan. Tapi yang jelas, Doni, sampai saat ini kami belum jenazah yang sudah ditemukan hanya 1 orang. Sementara untuk pencarian black box dan juga pengangkatan tidak menggunakan heli Basarnas, namun untuk proses pengangkatan sendiri tim penyelam gabungan menyelam untuk mengangkat proses dari ekor pesawat sendiri. Namun begitu juga dari pagi, walaupun tim penyelam sudah mencoba untuk melakukan pencarian ekor pesawat atau pengangkatan ekor pesawat, sudah dicoba, Doni, tapi gagal karena kondisi dari arus yang begitu kencang di laut itu sendiri. Kondisi cuaca memang di dasar atau di permukaan begitu cerah, tapi ketika tim penyelam melakukan berusaha untuk penyelaman gagal karena arus kencang. Tadi sudah dicoba pada si penyelaman, sudah melakukan berusaha untuk penyelaman untuk mengkaitkan floating bag, di mana floating bag ini alat yang berbentuk balon untuk mengangkat objek permukaan. Namun usaha itu gagal sekali lagi karena kondisi arus yang begitu kencang, dan pada esok hari rencananya akan diturunkan 5 floating bag yang bisa mengangkat muatan 5 ton dan juga ada 2 floating lainnya yang bisa mengangkat objek sekitar 1 ton. Nah, ini
kita tentu berharap bahwa floating bag ini bisa berjalan efektif ataupun sudah bisa mengangkat ke pesawat sehingga kita bisa mengetahui apakah black box yang menjadi kunci dari penyebab jatuhnya pesawat AirAsia KZ850 ini bisa segera diketahui. Doni. Nesya, terkait kedatangan Panglima TNI Jenderal TNI Muldoko, apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, Doni, memang Jenderal atau Panglima TNI Jenderal Muldoko tadi pagi sudah tiba di Pangkalan Bun, lalu langsung menuju ke KRI Banda Aceh. Kegiatan dari Jenderal Muldoko di KRI Banda Aceh adalah untuk mengetahui ataupun paparan dari tim penyelam TNI AL dan juga tim gabungan yang lainnya, bagaimana mekanisme dan juga skenario dalam pengangkatan dari ekor pesawat itu sendiri. Memang kita lihat ada beberapa skenario untuk mengangkat dari ekor pesawat, apakah nantinya black box sendiri akan diambil di dasar laut jika memang sudah ditemukan, atau semua ekor pesawat terlebih dahulu diangkat ke daratan baru black box akan dicari. Nah, ini yang masih belum diketahui karena tergantung bagaimana kondisi dari arus di bawah sendiri. Doni, saya bikin cerita mengenai proses penemuan kemarin, di mana kemarin memang dua penyelam Marsha dari Boflen sudah menemukan lokasinya, namun karena tabung gas oksigen habis, maka dua penyelam tersebut mau tidak mau langsung kembali ke kapal, dan dua penyelam yang lainnya mencoba untuk menemukan titik yang sama. Tapi karena kondisi arus, mau tidak mau dua tim penyelam yang lainnya tidak berhasil menemukan ataupun titik objek tersebut. Doni, ini angin begitu kencang karena memang heli Basarnas baru saja berangkat, dan mengenai proses evakuasi hingga kini masih terus dilangsungkan, dan kondisi di Pangkalan Bun pada hari ini cukup mendung, di mana tadi siang juga turun hujan. Doni. Nesya, satu hal lagi terkait dengan kondisi di lapangan. Kalau rencananya Basarnas memberikan informasi bahwa besok ada dua kapal dari negara asing yang tidak diikut sertakan dalam proses evakuasi, apakah tidak menambah kesulitan tim di lapangan, Nesya? Ya, Doni, mengenai location asset dan juga mengenai adanya dua kapal ataupun penarikan dari bantuan dari Jepang sendiri, menurut dari Basarnas juga ini sudah dipertimbangkan, artinya bahwa ini melihat bagaimana kondisi di location area sendiri, bahwa memang ada 4 sektor yang menjadi fokus dari pencarian, di mana setelah melihat dari lokasi area bahwa lokasi yang tidak jauh dari hilangnya dari AirAsia menjadi fokus dari pencarian itu sendiri, di mana memang ada beberapa kapal yang utama seperti kapal US milik dari Amerika dan juga Rusia menjadi fokus, atau kapal-kapal Indonesia, beberapa kapal yang menjadi kira-kira dari 7-8 yang menjadi kapal pencari dari Fok itu sendiri, sementara beberapa kapal yang lainnya berada di sektor di lain sektor yang cukup jauh dari most probable area ataupun kemungkinan besar di situ letak jatuhnya pesawat. Sampai saat ini memang badan pesawat ketahui dan belum ditemukan, di mana juga, Doni, bahwa satu jenazah yang kemarin yang berjenis kelamin laki-laki cukup jauh ditemukan sekitar 140 mile dari lokasi jatuhnya atau hilang kontak. Nah, artinya bahwa apakah nantinya satu jenazah ditemukan, dan kita masih belum mengetahui apakah nanti location area akan diperluas atau justru malah dipersempit hanya untuk mencari jenazah ataupun badan pesawat dan juga ekor pesawat. Doni. Ya, Nesya, kita berharap tentunya tidak akan ada kendala dalam proses evakuasi, dan saya juga bertanya-tanya kenapa heli Basarnas yang tadinya sudah siap berangkat di belakang Nesya tiba-tiba tidak jadi terbang. Nesya, kami butuh update informasi Anda di laporan selanjutnya. Terima kasih, Nesya. Pemirsa, Nesya Megawati beserta tim liputan Berita 1 News Channel melaporkan langsung dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah.